saudara semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kita semua dalam keadaan baik-baik. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cinta kasih Rasul Paulus terhadap Tuhan Yesus Kristus, dia rela memberikan hidupnya seutuhnya untuk memberitakan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Sang Juru Selamat. Untuk itu Rasul Paulus dia membawa berita keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di Korintus, sehingga mereka terbentuk menjadi satu komunitas dan disebut sebagai Jemaat Korintus. Rasul Paulus memperkenalkan Yesus kepada mereka. Rasul Paulus memperkenalkan keselamatan kepada mereka secara murni, tanpa oleh kepentingan apapun, kecuali karena cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasihnya terhadap sesama. Dan benarlah jemaat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun di kemudian hari, apakah pada masa Rasul Paulus masih bersama-sama dengan mereka atau setelahnya, maka masuklah para pengajar-pengajar lainnya. Dan kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam firman-Nya ini, tetapi aku takut, apa yang ditakutkan oleh Rasul Paulus? Bukankah seharusnya Rasul Paulus merasa lega karena tanggung jawab memberitakan firman tidak lagi ada pada dirinya sendiri? Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan Rasul Paulus bukanlah karena tugas memberitakan firman telah berbagi dengan orang-orang lain, melainkan ketakutan yang dirasakan oleh Rasul Paulus adalah karena ajaran yang murni yang dia sampaikan kepada jemaat yang di Korintus, maka ditimpali lagi dengan ajaran-ajaran yang tidak murni atau ajaran-ajaran yang sesat, yang menggambarkan tentang keselamatan atau menggambarkan tentang Yesus Kristus dengan metode, dengan hal-hal apakah melalui teologi maupun dogma yang bertentangan, berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Itulah yang membuat Rasul Paulus menyebutkan, tetapi aku takut. Ketakutannya tersebut dia katakan, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi pada awalnya mereka menerima pengajaran yang murni dari Rasul Paulus. Tetapi kalau pengajar-pengajar sesat datang masuk mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus, tetapi ajaran itu melenceng
dari ajaran kekristenan yang murni, maka mereka pun menjadi tersesat karena mereka mempercayai ajaran-ajaran yang baru tersebut. Tentu hal itu akan mengganggu kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Dan itu dia gambarkan sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Jadi kita mengingat bahwa Adam dan Hawa hidup dengan damai, berkecukupan di Taman Eden. Namun ada satu aturan yang diberikan oleh Tuhan yang harus mereka patuhi, tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Tapi karena kelicikan si iblis, kelicikan sang ular, maka mereka pun tergoda dan akhirnya mereka melanggar apa yang diaturkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, dan akhirnya mereka pun berpisah dari Tuhan karena mereka sudah berdosa dan Tuhan itu Maha Kudus. Kepada kita semua tentu firman ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa ajaran yang murni telah kita terima dari para pembawa berita Injil kepada orang-orang, mungkin kita katakan sebagai HKBP, kepada orang-orang Batak, di mana Nommensen dan para penginjil lainnya telah membawa berita Injil itu dengan murni. Tetapi hari demi hari zaman ini berganti dari zaman yang satu ke zaman yang lainnya. Dan saat ini kita katakan bahwa di zaman kita sekarang adalah zaman yang sangat modern, di mana apabila kita ingin memperkenalkan sesuatu sudah sangat gampang melalui media sosial, dan kita boleh menyampaikan pesan kita kepada halayak ramai, kepada semua orang, sehingga itu dapat disaksikan melalui medsos. Di satu sisi mungkin kita orang-orang Kristen akan mengatakan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Benar. Tetapi di sisi lain tentu juga kita bisa merasa sedih kalau kita memperhatikan ada beberapa orang-orang yang menyebut dirinya Kristen atau YouTuber Kristen, mereka memperkenalkan berita keselamatan itu dengan berita atau teologi yang salah, dogma yang salah, yang tidak murni lagi. Misalnya saja, di mana orang-orang memperkenalkan kekristenan itu dengan mengatakan bahwa nama Yesus bisa digantikan dengan sebutan yang lain, padahal itu sebelumnya kita tidak pernah mendengar hal itu. Lalu kemudian pengajaran-pengajaran yang menyebutkan bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan bagi umat manusia. Benar, hak bebas itu diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita semua, tetapi bukan berarti kita boleh melakukan semau gue, melakukan dosa semau gue. Bukan seperti itu, tetapi kita di dalam hak bebas kita sesungguhnya dituntun, dipimpin kepada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mungkin saudara atau saya katakan, saya pernah mendengar di mana para orang muda, ya, beberapa orang muda mengatakan seperti ini, kalau Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita, maka kita manusia pun boleh melakukan kebebasan itu. Misalnya hubungan antara muda-mudi, kita boleh melakukan apa saja asalkan atas dasar mau sama mau dan atas dasar cinta kasih. Lalu akhirnya memperbolehkan mereka melakukan apa saja.
yang mungkin dari segi etika kita akan mengatakan itu salah, dan kita mengatakan bahwa itu adalah dosa, pelanggaran atas kebenaran firman Tuhan. Kita mengatakan seperti itu, tapi mereka mempublikasikan bahwa kita sudah diberi kebebasan asalkan kita suka sama suka dan kita mau sama mau, dikatakan seperti itu. Jadi firman ini mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap pada pegangan dari firman yang benar, firman yang murni yang kita dengarkan dari para pekabar Injil terdahulu, yang kita dengarkan dari para orang tua kita. Jadi kalau kita melihat bahwa ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan hal tersebut, itu boleh kita bicarakan kepada para pelayan di tengah-tengah gereja kita, kepada para orang tua kita. Itu perlu kita tanyakan, jangan langsung kita telan bulat-bulat, yaitu segala pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan dari medsos. Sehingga kesucian, kebenaran tentang firman Tuhan di dalam setiap perilaku kita masih dapat jalankan itu dengan baik, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dari segala perbuatan-perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan. Begitu liciknya si iblis, terlebih pada masa zaman yang sudah sangat maju ini, Tuhan. Banyak cara si iblis untuk menjatuhkan kami, untuk menjauhkan kami dari kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat dipimpin pada pengajaran yang murni, keselamatan yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.